Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا معشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون. فقال الله سبحانه وتعالى وبقوله يهتدي المهتدون: بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. وقال في آية الأخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Kaum mak dan kaum ayah yang ulun tuan muliakan, marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya di atas berbagai macam nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Yang pertama sekali, Allah yang telah menciptakan kita dalam sebagus-bagus bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami jadikan manusia, kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat indah. Kemudian setelah Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sangat indah, kemudian Allah melimpahkan nikmat kembali kepada kita terus menerus. Selama kita tamu udip di atas permukaan bumonyo, hana luput daripada nikmat-nikmat Allah. Berkekalan di dalam dunianya, kita tamu udip senantiasa dinaungi oleh nikmat-nikmat daripada Allah. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepadanya di atas berbagai macam nikmat tersebut.
Kemudian dilikun nibaknya selawat dan salam, mari sama-sama kita doakan nibak Allah agar senantiasa Allah melimpahkan kepada junjungan kita pangule kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya wal mursalin, penutup segala nabi-nabi dan juga segala rasul-rasul, imamul anbiya wal mursalin, beliau merupakan imam bagi rasul-rasul dan juga bagi para nabi. Kemudian selawat dan salam juga kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seayun langkah dalam menegakkan sebuah kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang sama-sama kita muliakan gure kita abun selaku pimpinan dayah yang kita cintai, yang sama-sama kita muliakan gure kita abun di awi getah yang alhamdulillah karena di tengah-tengah kita yang sama-sama kita muliakan para gure-gure yang hana dapat lun sebutkan nama satu persatu, juga ulun tuan muliakan. Kemudian kaum mak, ummi, kaum ibu juga ulun tuan muliakan, dan seluruh hadirin hadirat yang senantiasa di dalam naungan daripada Allah, yang senantiasa di dalam rahmat daripada Allah. Alhamdulillah, nibak bengah yang mulianya getanya dengan izin Allah sudah dapat mengadakan suatu acara, dapat sebuah acara yang mulia dalam rangka memperingati manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang paling afdal di muka bumi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beta sadari legetanya dan beta tepu dan beta ketahui, di antara sekian banyak para nabi yang diturunkan oleh Allah ke muka buminya, ada ulama yang mengatakan bahawa jumlah para nabi sebanyak 124,000. Padumdra bandung nabi, jumlah total nabi sebanyak 124,000. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan la yu'lamu adaduhum illallah, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali Allah. Kemudian dari sekian banyak para nabi itu, ada nabi-nabi yang diangkat oleh Allah martabatnya, ditinggikan derajatnya, dilebihkan pangkatnya. Beliau diangkat menjadi rasul. Kata sebagian ulama, di antara sekian banyak para nabi yang diangkat oleh Allah menjadi rasul, jumlah keseluruhan mereka yang diangkat menjadi rasul adalah 313 orang. Ada juga ulama yang mengatakan 314 orang.
Bahkan ada yang mengatakan la yu'lamu adaduhum illallah, tidak ada yang mengetahui jumlah para rasul secara keseluruhan, secara pasti, kecuali Allah Jalla Jalaluh. Hadirin, dari jumlah para rasul ini, baik itu 313, 314 ataupun tidak diketahui, dari jumlah mereka ini diangkat oleh Allah melebihi daripada rasul-rasul yang lain, yaitu para rasul yang tersebut nama di dalam Al-Quran. Jumlah rasul yang tersebut nama di dalam Al-Quran, ada yang mengatakan 25, ada juga yang mengatakan 26. Dari 25 orang rasul ini, mereka itu melebihi pangkatnya, derajatnya, martabatnya daripada rasul-rasul yang tidak tersebut nama di dalam Al-Quran. Kemudian dari 25 rasul ini dilebihkan oleh Allah, diangkatkan martabatnya ataupun derajatnya sebanyak 5 orang yang tergolong ke dalam ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi getanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, faqala ta'ala, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Demikianlah para rasul-rasul yang sebagian mereka itu kami lebihkan di atas sebagian. Ada yang dilebihkan oleh Allah daripada rasul-rasul yang lain, yaitu para rasul ulul azmi. Mereka ini melebihi daripada 25 rasul-rasul yang lain. Kemudian dari total 25 rasul, dari total sebanyak 5 orang rasul yang diangkat menjadi ulul azmi, ada 1 orang yang dilebihkan daripada yang lainnya. Beliau itu adalah afdalul bashar, seafdal manusia, khatimul anbiya, penutup segala nabi-nabi, imamur rusul, imam para rasul. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada hari ini kita memperingati kelahiran beliau. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah, hendaknya kitanya bertasadari, bertatepu bahawa Rasulullah adalah rasul yang paling mulia di antara para rasul yang lain. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, memperingati kelahiran Nabi merupakan anjuran daripada Allah, perintah daripada Allah, dan juga perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah perintah Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan fadilah Allah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, wa bidzalika falyafrahu, dan dengan keduanya itu hendaknya kalian bergembira, bersenang. Takalan ayatnya bahawa Allah memerintahkan kepada kitanya untuk bersenang, bergembira dengan rahmat, bergembira dengan fadilah,
putra fadilah, putra rahmatnya. Maka takalan ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utus engkau hai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka makna rahmat pada kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jedlah sabuh makna bahawa katakanlah dengan fadilah Allah dan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keduanya itu hendaknya kalian bergembira. Maka ungkapan daripada kegembiraannya berbagai macam cara. Macam cara untuk mengungkapkan sebuah kegembiraan, kesenangan hati atas kelahiran junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakala seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau ditanyakan oleh sahabatnya, suila an saumihi yaumal itsnaini, ditanyakan oleh sahabatnya tentang keadaan beliau yang senantiasa berpuasa pada hari Senin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Pada hari itu aku dilahirkan. Ya Rasul, pakan roneh tip uro Senin ne puasa. Pakan roneh tip uro Senin ne puasa. Maka Rasul menjawab, karena ba uro Senin yang ulun dilahirkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati kelahiran beliau dengan cara berpuasa. Itu merupakan ungkapan syukur daripada beliau, kesenangan hati beliau karena beliau diutus ke permukaan bumi ini. Maka kitanya sebagai umat Muhammad, umat Rasulullah, hendaknya juga ikut bergembira dengan kedatangan, dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cara mengungkapkan kegembiraan itu berbeda-beda. Mungkin di Nanggro katanya, Nanggro Aceh Darussalam, cara memperingati kelahiran Nabi atau Maulid Nabi sebagaimana yang kajit ke adat bak getanyo, bahawa pada acara Maulid getanyo tak lakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Getanyo tak lakukan pu yang kesenang oleh Rasulullah. Di antaranya getanyo memberikan makanan, menyedekahkan makanan, membuat jamuan-jamuan, dan di antaranya getanyo menyantuni anak yatim, dan di antaranya mendengar penyebutan manaqib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir dan lain sebagainya, dan juga pembacaan Al-Quran yang berkaitan dengan Rasulullah, nyan yang sering terjadi bak getanyo hino di Aceh. Dan apa yang terjadi bak getanyo di Aceh, di Nanggro getanyo nyo merupakan sesuatu yang termasuk ke dalam bid'ah hasanah. Kalaupun ada orang yang mengatakan ini bid'ah, tetapi yakinkanlah sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau membagikan bid'ah itu menjadi dua bagian. Yang pertama bid'ah mahmudah, yang kedua bid'ah madhmumah. Maka pu yang dilakukan oleh getanyo ini merupakan bid'ah mahmudah. Bagaimana? Karena kun Imam Syafi'i kiban makna bid'ah mahmudah.
bid'ah mahmudah adalah ma yuwafiqul kitab was sunnah, sesuatu ataupun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan lawan daripada atau kebalikan daripada bid'ah mahmudah adalah bid'ah madhmumah, yaitu bid'ah yang tercela, yaitu ma yukhaliful kitab was sunnah, sesuatu yang menyalahi daripada kitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.